Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qala mongko ing dalem semangsane ngomongi sapa al mukminuna pira-pira wong kang padha iman kabeh, ngomongi lil kufari maring pira-pira wong kang kafir. Ngomongine ngene, la tu'minuna, ora padha iman sira kabeh billahi ing Gusti Allah, wala tu'tuna lan ora aweh sira kabeh as-shadaqata ing sedekah lil fuqara maring pira-pira wong fakir, wal masakin lan pira-pira wong miskin. Fa kaifa yasiru, mongko hale kaya apa dadi apa halukum tingkah sira kabeh yaumal qiyamati besok ing dalam dina kiamat. Fa bi ayyi jawabin, mongko ing dalam endi-endine jawab utawa jawaban takhlusuna slamet sira min umuril akhirati saking pira-pira urusan akhirat utawa perkarane akhirat, wal adzabilan siksa. Jadi pada saat orang-orang mukmin ini ngomong ke orang kafir, jadi ngomonglah la tu'minuna billah, karena ngomong kayak gini kan kemarin di pengajian sebelumnya bahwa orang kafir ini tidak mau yang namanya sedekah atau memberikan sebagian hartanya untuk orang-orang fakir miskin. Maka orang mukmin ngomong ke orang kafir, la tu'minuna billah, kalian tidak iman kepada Allah, wala tu'tuna shadaqata lil fuqara wal masakin, kalian juga tidak mau memberikan sedekah kepada orang-orang fakir miskin. Fa kaifa yasiru halukum yaumal qiyamah, maka bagaimana nanti keadaan kalian di hari yaumil qiyamah, kata orang mukmin. Fa bi ayyi jawabin takhlusuna min umuril akhirah wal adzab, bagaimana kalian akan selamat dari urusan-urusan akhirat dan dari siksa Allah, bagaimana kalian akan mempertanggungjawabkan itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala tumulin jawab sapa al kufaru, pira-pira wong kafir, fi jawabil mukminina ing dalem jawabi pira-pira wong mukmin mau, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Itu jawaban orang-orang kafir. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa kufar, mata kapan hadzal wa'du utawi iki janji, in kuntum lamun ana sapa sira kabeh ana iku shadiqina pira-pira kang bener kabeh, ai fima tegesing dalam perkara kultum kang ana sira kang ngucap sira kabeh min umuril akhirati saking pira-pira perkarane akhirat, wal adzabilan urusan azab. Orang kafir menjawab karena diomongin tadi orang-orang mukmin. Orang kafir menjawab, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Nah, itu jawaban orang kafir. Orang-orang kafir jawab, kapan janji hari kebangkitan? Jadi janji yang kalian gembar-gemborkan urusan akhirat, urusan siksa, urusan hari kiamat, urusan nanti dibangkitkan dari alam kubur, kapan itu terjadi? Mana? Omongan itu semuanya palsu lah, bahasanya seperti itu. Coba sok kalau memang kalian benar in kuntum shadiqin, kalau misalkan kalian memang benar, kapan janji itu terjadi? Ini malah nantang orang kafir. Sok kapan itu terjadi? Kalau misalkan kalian memang orang-orang yang benar ucapan kalian, kalian itu hanya ngancam-ngancam saja bahasanya itu, ngancam akhirat, ngancam siksa nanti di akhirat, kehidupan akhirat. Mana itu semua? Nah itu. Jadi orang kafir ini tidak percaya adanya hari pembalasan, itu tidak percaya. Kalau besok mereka akan disiksa karena kekafirannya, nggak percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak percaya. Jadi kalau ada hari kebangkitan, besok suruh tanggung jawab, nanti dihisab, nggak percaya. Lah makanya orang-orang yang tidak percaya adanya hari akhirat dan hari pembalasan nanti, itu sama seperti orang kafir, maka hukumnya tidak beriman. Orang yang tidak beriman kepada hari akhir
maka hukumnya ya kafir. Maka persis seperti orang kafir. Kalau ada orang tidak percaya apa nanti dosa itu, apa masuk neraka itu, apa surga itu, tidak ada semua. Kalau orang tidak percaya dengan adanya hari akhir, dengan adanya pembalasan nanti, itu persis seperti orang kafir. Jadi makanya dihukumi kafir secara akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala tumuli dawuh sapa Allah Ta'ala mujiban hale zat kang jawabilah maring kufar ming tarafil mukminina saking araib-araib pira-pira wong mukmin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Allah jawab, orang kafir tadi kan nantang bahasanya, kapan janji-janji akhirat yang kalian gembor-gemborkan, siksa akhirat, hari pembalasan, kapan itu memang terjadi? Lah Allah yang menjawab, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yanzuruna ora nunggu-nunggu sapa kufar illa sayhatan kecuali ing bengokan wahidatan kang siji ta'khudhuhum ngalap apa sayhah ing kufar wahum khali utawi kufar iku yakhisimuna para padu sapa kufar. Allah menjawab orang-orang kafir tadi, mereka orang-orang kafir hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar, wahum yakhisimun, bertengkar tentang urusan-urusan kesibukan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngandika sapa Ibnu Abbasin, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, al muradu ta perkara kang den karepake minas sayhati sanging lafat as-sayhah iku an-nafkhatu paniupan trompet al-ula kang kawitan. Lah menurut Imam Ibnu Abbas yang dimaksud sayhatan wahidatan tadi yang disebutkan dalam ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan, yang dimaksud adalah tiupan yang pertama. Jadi tiupan yang pertama. Jadi orang-orang kafir itu tidak menunggu kecuali tiupan yang pertama atau tiupan trompet yang pertama terjadinya hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyahtasimuna tegese para padu sapa kufar fi umuri dunya ing dalam pira-pira urusan dunya minal bai'i saking akad bai wasira ilan akad tuku wa yatakallamu lan guneman sapa kufar fil aswaqi ing dalam pira-pira pasar wal majalis lan pira-pira majelis. Artinya pada saat tiupan pertama itu orang-orang kafir yang disebutkan yakhisimuna, sibuk urusan dunia, poropadu, lagi tukar omongan, sesama orang kafir. Maka tiupan pertama itu digambarkan orang-orang kafir ini sibuk tentang urusan dunia. Maka digambarkan minal bai'i wasyira'i. Jadi pada saat tiupan pertama trompet hari kiamat itu orang-orang kafir lagi akad jual beli. Jadi lagi dagang, lagi akad jual beli. Wa yatakallamuna fil aswaq. Mereka juga lagi ngobrol-ngobrol di pasar. Jadi urusan dunia ngobrol-ngobrol di pasar. Wal majalisi, dan juga mereka lagi kongko-kongko bahasanya, lagi nyantai-nyantai, ujuk-ujuk trompet yang pertama untuk datang hari kiamat itu berbunyi. Nah itu Bismillahirrahmanirrahim. Qara'a ma sapa Hamzah tu Imam Hamzah bisukunil kha'i kelawan nyukun kha'i wa takhfifi soti lan ngentengake huruf soti. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut Imam Hamzah lafat yakhisimuna itu khoknya ini di sukun yah, nah, dan juga sotnya itu tidak ditasjid, maka dibacanya wahum yahsimuna. Jadi ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yahsimun. Itu kalau menurut Imam Hamzah.
Kalau menurut imam yang lain dibacanya khoknya di kasroh, sotnya ini di tasjid. Wahum yakhisimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah lipu tegese ngalake sapa ba'dhum setengah kufar, ba'don ing setengah kang weneh bil khusumati kelawan para padu. Jadi pada saat trompet itu dibunyikan, itu mendadak, maka digambarkan orang-orang kafir lagi sibuk urusan dunia. Ada yang jual beli, ada yang duduk-duduk, ada yang lagi ngobrol-ngobrol di pasar, tahu-tahu trompet sudah dibunyikan, sangat mendadak. Bismillahirrahmanirrahim. Warwiyalan dan riwayatake apa sing diriwayatake annan nabiya temen setune kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam iku kala ngedhawuh sapa kanjeng Nabi, latakumanna yakti teman-teman terjadi opo as-saatu dina kiamat, waqad nasyarolan teman-teman gelar sapa rajulani wong lanang loro, saubahuma ing dodoti rajulani, yatabayanihi hale akot bek sapa rajulani ing saub, bal yamutuna balik padha mati sapa makhluk fujatan hale kang ngaget. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadisnya, hari kiamat itu benar-benar akan terjadi. Waqad nasyara rajulani saubahuma yatabayani, di mana ada dua orang laki-laki yang menggelar pakaiannya untuk akad jual beli. Jadi lagi datang ke pasar, baru saja bahasanya menggelar dagangannya, itu ujuk-ujuk manusia itu mati semua. Jadi sangat mendadak. Jadi digambarkan lagi mau dagang, belum sempat menjual, belum sempat menjual, baru saja menggelar dagangannya, tahu-tahu trompet pertama dibunyikan, alias yamutuna fujatan, manusia semuanya mati dengan mendadak. Itu saking cepatnya hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takumanna lan yakti teman-teman terjadi apa as-saatu dina kiamat, warajulu khali utai wong lanang iku kot rafa'at teman-teman ngangkat sapa rajul aklatahu ing panganane rajul ila fihi maring cangkeme rajul, falayat amuha mongko durung sempat mangan sapa rajul ing aklatahu. Kanjeng Nabi juga menggambarkan kiamat akan terjadi di mana ada seorang laki-laki ini mengangkat makanannya ke arah mulut. Jadi di piring, terus pakai tangan, lah dia mau mengangkat makanannya ke mulut. Falayat amuha, belum sempat makanan itu masuk ke mulut, itu terjadi hari kiamat. Artinya begitu cepat, begitu mendadak, orang tidak ada yang mengira karena tidak ada tanda-tandanya. Orang lagi nyantai, orang lagi di pasar, orang lagi sibuk kerja, tahu-tahu trompet yang ditiupkan pertama kali atau terjadi hari kiamat itu sangat mendadak, orang tidak ada yang mengira. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hari kiamat ini tidak dikasih tanda-tandanya kapan terjadinya. Kalau tanda-tandanya banyak, yang kecil nanti banyak, yang besar juga banyak tandanya. Tapi pas tanda trompet ditiup itu tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Kanjeng Nabi hanya ngasih arah-arah hari Jumat saja, selain itu tidak dikasih tahu. Makanya digambarkan begitu cepatnya hari kiamat sehingga orang baru mau gelar dagangannya, belum sempat istilahnya melayani pembeli, itu sudah terjadi hari kiamat. Bahkan ada seorang laki-laki ini yang mau makan, baru saja mau mengangkat nasi ke arah mulut, belum sempat menikmati makanan, sudah terjadi hari kiamat. Begitu cepatnya hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takumannalan yakti teman-teman terjadi apa asaatu hari kiamat, warajulu hale utai wong lanang iku yuski lagi nginumi sapa rajul masyatahu ing ingon-ingoni rajul, wala yarfa'ulan durung sempat ngangkat sapa rajul qadamaihi ing delamaken lorone rajul. Digambarkan juga oleh Kanjeng Nabi
Hari kiamat itu benar-benar terjadi. Di situ ada laki-laki yang lagi ngasih makan ternak. Jadi lagi ngasih makan ternaknya. Jadi lagi masih makan ternak, ada bahasanya ya, ada kambing, ada yang lainnya. Dia mau ngasih makan ternak, belum sempat ngangkat kakinya untuk melaksanakan itu, sudah terjadi hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takumanna lan yakti teman-teman terjadi apa as-saatu dina kiamat. Wa rajulu khali utai wong lanang iku yarfa'u ngangkat sapa rajul al-mizana ing timbangan, wala yakhfadhu lan ora ngedunake sapa rajul ing mizan. Kanjeng Nabi juga menggambarkan cepatnya begitu cepatnya hari kiamat. Maka ada seorang laki-laki yang mengangkat timbangan. Jadi timbangannya diangkat untuk mengisi sesuatu. Belum sempat menurunkan timbangan tersebut, kiamat ini terjadi. Makanya pada saat terjadi hari kiamat, trompet dibunyikan yang pertama. Tidak ada orang yang tahu tanda sebelumnya. Tidak ada aba-aba sebelumnya. Ya orang normal aja, yang ke pasar, yang yang dagang ya dagang, yang ngobrol, yang kerja, yang kerja. Tahu-tahu trompet dibunyikan begitu mendadak sehingga manusia semuanya mati. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yastati'una mongko ora, bismillahirrahmanirrahim, kuwasa sapa kufar tausiatan ing wasiat utawa kas-wakasan alias wasiat. Layak diruna tegese ora mampu sapa kufar alal iso ing ngatasi wasiat, wala ila ahlihim lan ora kuwasa bismillahirrahmanirrahim maring ahline kufar yarjiuna bali sapa kufar, ayang qalibuna tegese bali sapa kufar. Bismillahirrahmanirrahim, yakni negasi Allah idza qomat ing dalem ari kalene jumeneng apa al kiamatu dina kiamat, layak diruna mongko ora kuwasa sapa kufar ala syai'in ing atase suwi-wiji minal isoi saking wasiat, warruju ilan bali wala yamlikuna lan ora miliki sapa kufar syai'an ing suwi-wiji. Tadi sudah digambarkan begitu cepatnya hari kiamat terjadi. Maka di situ orang yang ke pasar tidak menyangka begitu trompet dibunyikan semuanya serba cepat, orang mati semuanya. Makanya fala yastati'una tausiyatan, sampai orang kafir digambarkan di sini tidak sempat wasiat. Jadi kalau misalkan mereka tahu kan mesti wasiat dulu, ayo pulang, itu anak-anak jagain. Nah kayak mau gempa lah kan dikasih tahu dulu. Kalau ada gempa kan dikasih tahu dulu, atau ada tsunami kan dikasih tahu dulu biasanya sama pemerintah. Ini ada tsunami, maka mereka wasiat telepon-teleponan, awas ada tsunami, pergi ke tempat yang tinggi dan lain sebagainya. Ini tidak hari kiamat. Fala yastati'una tausiyatan, begitu cepatnya hari kiamat terjadi sehingga orang-orang itu tidak sempat untuk berwasiat seperti tadi. Wala ila ahlihim yarji'un, bahkan mereka tidak sempat pulang. Tahu-tahu trompet dibunyikan, bahasa trompet yang bunyi tot, langsung mati semuanya. Tidak sempat pulang, tidak sempat berwasiat, saking cepatnya hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha lan den sebul apa fis suri semprong atau trompet. Fa idza mongko ing dalem ari kalane nufikha fis sur hum utai makhluk minal ajdasi sanging pira-pira kubur ila rabbihim maring pangerane makhluk iku yang siluna padha metu utawa padha lahir kembali sapa makhluk. Dadi wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yang silun. Jadi begitu trompet atau sangkakala ini ditiup, maka seketika itu mereka keluar dari kuburannya. Fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yang silun,
begitu trompet ini ditiup, maka seketika itu semua manusia ini muncul dari kuburan, jadi seolah-olah lahir kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya utawi nufikha fis surmang iku an-nafkhatu paniup al-akhiratu kang akhir. Wa ya utawi nafkhatul akhirah iku nafkhatul ba'si paniup tangi saking kubur. Lah yang dimaksud wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yangsilun, ini adalah peniupan yang terakhir. Kalau yang tadi kan ayat sebelumnya itu peniupan yang pertama. Jadi itu peniupan yang pertama. Kalau ini yang dimaksud wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yangsilun, ini peniupan yang kedua atau yang terakhir. Jadi peniupan yang terakhir, begitu ditiup orang semuanya bangun dari alam kubur, bangkit dari alam kubur, yang siluna seolah-olah mereka lahir kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainan nafkhataini lan iku ing dalem antarane paniup loro arbauna utai 40 apane sanatan taune. Jadi antara tiupan trompet yang pertama atau sangkakala yang pertama dan atau jarak antara tiupan sangkakala yang pertama dan juga sangkakala yang kedua itu jaraknya arbauna sanatan, 40 tahun. Jadi begitu trompet pertama mati semuanya, di situ ada jedah 40 tahun dari trompet tiupan yang kedua untuk bangkit dari alam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Fi riwayatin ing dalam riwayat iku ing dalam riwayat al ajdasu utai lafat al ajdasu utai lafat al ajdasu minal ajdasi mau iku jam'u jadasin, dadi jamae lafat jadasin. Wa hiya utai jadasin iku al kuburu kubur. Lah yang dimaksud dari al-ajdas mau itu artinya adalah kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah rujuna tegese podo metu sapa makhluk minal kuburi saking kuburan ahyaan hale piro-piro kang urip. Jadi begitu trompet yang kedua atau yang terakhir dibunyikan, maka orang-orang yang tadinya mati di alam kubur, yang sudah rusak tubuhnya, yang sudah tidak ada bentuknya lagi, dengan tiupan yang kedua semuanya bangkit dari alam kubur, yaitu yang disebut yaumal ba'si, bangkit dari alam kubur. Ayyakhrujuna minal kuburi ahya'an, mereka bangkit dari alam kubur ahya'an, dalam keadaan hidup. Jadi orang yang dulunya ini mati semua, begitu tiupan yang terakhir hidup. Jadi makanya dihidupkan kembali oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahtalafa lan persulayan sapa al mufassiruna piro-piro ahli tafsir kabeh fi adadin nafkhis suri ing dalem hitungane paniupe semprong. Lah para ulama ini berbeda pendapat tentang bilangan bilangan ditiupnya sangkakala. Jadi ulama berbeda pendapat tentang jumlah bunyi sangkakala. Apakah 2, apakah 3? Nah, itu berbeda pendapat ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala lan ngendika sapa ba'dhum sebagiane ulama yungfahu den tiup apa sur. Bismillahirrahmanirrahim. Yungfahu den tiup apa sur marratin kelawan pirang-pirang ambalan. Nafkhatul fazai rupane paniup kang ngagetake. Nafkhatul fazai rupane pertama paniup kang ngagetake. Wa nafkhatus soki lan nomor loro paniup kang nglengerake. Wa nafkhatul qiyami lan nomor telu paniup kang jumenengake saking kubur. Jadi para ulama beda pendapat tentang hitungan berapa kali sangkakala itu ditiup. Sebagian ulama berpendapat bahwa trompet itu ditiupnya ini 3 kali. Nafkhatul faz'i yang pertama ditiup itu untuk mengagetkan, yang kedua ditiup untuk bahasanya menglengerkan, artinya mati semua,
yang ketiga ditiup untuk membangkitkan dari alam kubur. Ini menurut pendapat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalalan dawuh sapa ba'dhum sebagian ulama kang liya, yungfahu den tiup apa sur marrataini kelawan namung rong ambalan. Nafkhun nyatane paniup kang pertama lisoki krono nglengerake, wa nafkhun lan paniup yang kedua lil qiyami krono nangekake saking kubur. Lah menurut ulama yang lain atau pendapat kedua bahwa sangkakala itu ditiupnya hanya 2 kali. Yang pertama nafkhun lisoki, yaitu ditiup untuk bahasanya mematikan seluruh makhluk. Wa nafkhun lil qiyam, dan tiupan yang kedua atau tiupan yang terakhir ini untuk membangkitkan manusia atau yang dulunya hidup terus mati. Lah begitu peniupan yang kedua ini adalah membangkitkan dari alam kubur. Itu pendapat yang kedua. Jadi hanya 2 peniupan itu. Sangkakala ditiup itu hanya 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Daliluhum utawi dalile mufassirun. Jadi dalil ulama ahli tafsir, bahwa sangkakala itu ditiup hanya 2 kali. Iku hadis Abi Hurairah, hadise sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, ngendikane ngene, ma bainan nafkhataini arbauna. Ma utai mongso iku bainan nafkhataini ing dalem antarane paniup loro iku arbauna 40. Lah ulama yang berpendapat bahwa sangkakala ditiup itu hanya 2 kali, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, ma bainan nafkhataini arbauna. Jadi masa ditiupnya sangkakala dari sangkakala pertama dan sangkakala kedua ditiup itu 40 jaraknya. Lah dengan dalil ini itu adalah pendapat yang berpendapat bahwa peniupan sangkakala hanya 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala tumuli ngendika sapa surahul hadisi, pira-pira ulama kang nyari hadis, lam yu'lam ora den weruhi apa arbauna 40 apan yauman dinane au sanatan atau taune. Lah ulama yang mensarai hadis ma bainan nafkhataini arbauna tadi itu ulama berpendapat tidak diketahui yang dimaksud arbauna 40 tadi apakah 40 hari apakah 40 tahun jarak antara tiupan pertama atau tiupan kedua. Nah itu makanya tidak ada yang tahu 40 hari apa 40 tahun. Nah itu jadi makanya inilah dasar ulama yang mengatakan bahwa peniupan itu hanya 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Fadaliluman mongko utawi dalile ulama kala kang ngandika sapa ulama as-suru yungfahu salasa maratin. Bismillahirrahmanirrahim. As-suru utawi trompet utawa sangkakala iku yungfahu den tiup apa sur salasa maratin kelawan 3 pira-pira ambalan. Iku qauluhu ta'ala pendapati Allah ta'ala, wa yauma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi. Lah dalil ulama yang mengatakan kalau sangkakala itu ditiup 3 kali itu dahunnya Allah, yaitu yang pertama dalilnya wa yauma yunfahu lan ing dalem dinane den tiup apa fisuri semprong utawa sangkakala fafasiatu mulai kaget sapa man makhluk fisamai kang tetep ing dalem langit wa man lan makhluk fil ardi kang tetep ing dalem bumi, yaitu surat An-Naml ayatnya 87. Lah ulama yang berpendapat bahwa sangkakala ditiup 3 kali itu adalah dawuhnya Allah, yaitu dalam surah An-Naml ayat 87, bahwa sangkakala ditiup yang pertama maka seluruh makhluk yang ada di langit dan ada di bumi semuanya ini kaget. Jadi kaget, tidak langsung mati tapi kaget.
Bismillahirrahmanirrahim. Dalil yang kedua, wa nufikha fis suri fasa'iqa ma fis samawati wa ma fil ardi illa ma sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Lah dalilnya lagi, wa nufikha lan den tiup apa fis suri semprong utawa sangkakala fasaika tumuli kelenger sapa man makhluk fis samawati kang tetep ing dalam langit wa man lan makhluk fil ardi kang tetep ing dalam bumi illa man kecuali makhluk syaa kang ngersakake sapa Allah Gusti Allah. Summa nufikha tumuli den tiup meneh fihi ing dalam sapa fihi sur ukhra kang meneh fa idza maka ing dalam ari kalane nufikha hum utai makhluk iku kiamun pira-pira kang jumeneng saking kubur yang luruna hale padha nunggu keputusane Allah. Lah ini surat Az-Zumar ayatnya 68. Jadi pendapat ulama yang mengatakan bahwa trompet ditiup 3 kali itu yang pertama di surah An-Naml, bahwa tiupan pertama itu seluruh makhluk kelenger apa kaget, jadi tidak langsung mati tapi kaget. Lah tiupan yang kedua baru seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi ini mati semua. Lah yang ketiga tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun, dan tiupan yang ketiga baru itu adalah untuk membangkitkan seluruh makhluk dari alam kubur. Nah ini makanya ada beda pendapat, ada yang 2 tiupan, ada yang 3 tiupan. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Amal qaulu anapun utawi kaule ulama al awalu kang awal, artinya kaul ulama yang awal berarti yang 2 tiupan saja, tidak 3 tiupan, iku fa asahhu luwih sahih. Jadi pendapat ulama kalau yang namanya sangkakala itu hanya ditiup 2 kali itu yang lebih sahih. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim, li anna nafkhatas soki, karena temen sedune paniup kelenger wal fazailan kaget itu wahidatun siji. Jadi pendapat yang lebih sahih itu adalah pendapat yang pertama, artinya bahwa sangkakala itu hanya ditiup cuman 2 kali. Alasannya kenapa? Karena tiupan yang mengagetkan dan juga yang dimaksud tiupan yang mematikan seluruh makhluk di dalam Al-Quran yang sudah disebutkan dalilnya tadi, menurut pendapat ulama yang kedua itu jadi 1. Jadi artinya begitu sangkakala ditiup pertama ya kaget ya langsung mati, maka bukan ditiup 2 kali tapi 1 tiupan. Maka kenapa pendapat yang pertama alias tiupan hanya 2 kali sangkakala, tiupan pertama untuk membunuh seluruh makhluk, yang kedua untuk membangkitkan seluruh makhluk, itu yang lebih sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daliluhum utawi dalile ulama iku hadis Abi Sa'idin Al-Khudri, hadise Imam Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, annahu temen satune Kanjeng Nabi iku kala ngedhawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, kaifa unaimu hale kaya apa enak-enakan ingsun, wa sahibus suri utawi hale utawi wong kang duwe trompet utawa sangkakala iku qadil takomah teman-teman ngemut sapa sahibus sur asura ing trompete wadian hale kang nyeleake sapa sahib samahu ing pendengarane sahib wahana lan merkungkungake sapa sahib jabatahu ing baduke sahib yang tadiru hale ngenti-ngenti utawa nunggu sapa sahib mata yuk maru ing dalam kapan den perintah sapa sahib binafki kelawan den tiup. Lah dikuatkan bahwa tiupan itu hanya 2 kali dengan alasan yang pertama tadi tiupan antara kaget dan kelenger itu jadi 1. Lah dalilnya juga dari hadis Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Sa'id Al-Khudri. Kanjeng Nabi itu bersabda, kaifa unaimu, kata Kanjeng Nabi, bagaimana aku bisa tenang-tenang saja padahal pemilik sangkakala alias malaikat Israfil ini telah mempersiapkan tiupannya
seraya telinganya fokus. Jadi telinganya itu udah fokus untuk nunggu perintah, dan bahkan menundukkan dahinya menunggu kapan diperintah oleh Allah untuk meniup sangkakala itu. Jadi Israfil ini, trompet ini sudah di mulutnya, bahasanya siap niup. Bahkan yang namanya telinganya sudah dipasang, bahkan kepalanya sudah menunduk, siap untuk meniup sangkakala, tinggal nunggu perintah Allah. Faqalu tumuli padha takon sapa sahabat, ya Rasulullah, du Gusti Rasulullah, sif nyifatona panjenengan Gusti utawa Kanjeng Nabi lana maring kita as-sura ing semprong. Lalu para sahabat ini bertanya kepada Kanjeng Nabi, sif lana as-sura, jelaskan kepada kami wahai Rasulullah bagaimana gambaran tentang sangkakala itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala tumulin jawab sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, idza nufikha ing dalem nalikane den tiup apa fisuri semprong, tazalzalat mongko horek, tazalzalat mongko horek apa al ardu bumi, min haibatihi mergo saking kena wedine. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Min haibati. Nah, diulangnya. Tazalzalat mongko horek apa al ardu bumi, min haibatihi mergo sifat kinawadene sur. Wa takunulan ana apa aret, ana iku kal ihni kaya dene kapuk utawa kapas, al mangfusi kang den sebul. Wa tasirulan dadi apa aret. Bismillahirrahmanirrahim. Watasirulan lumakunya, watasirulan lumaku apa aret kal hawa kaya dene awang-awang. Lalu para sahabat, karena malaikat Israfil kata Kanjeng Nabi sudah siap nunggu perintah, posisi sudah siap untuk meniup sangkakala, maka para sahabat ini bertanya kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi bahasanya tolong jelaskan kepada kami bagaimana gambaran tentang sangkakala itu. Maka Kanjeng Nabi bersabda, idza nufikha fis-suri, apabila semprong atau sangkakala ditiup, yang pertama tazalzalatil ardu min haibatihi, bumi ini goncang, horek bahasanya, goncang. Jadi bukan son horek, bukan, bumi ini goncang. Jadi horek itu goncang. Makanya kalau kena son horek itu ya pecah kaca, pecah genteng, pecah. Nah, namanya son horek. Lah ini kalau sangkakala yang bunyi bukan bukan kaca yang pecah, bumi ini langsung horek. Wa takunu kal ihnil mangfus, dan bumi itu seperti kapas yang ditiup. Wa tasiru kal hawa, kata Kanjeng Nabi, bumi itu seperti jalan di awang-awang, artinya muter-muter ndak karu-karuan. Kalau sekarang kan bumi normal, muternya normal, mengikuti alur yang sudah ditata oleh Allah. Matahari juga begitu, sama muter, bumi muter sesuai dengan alurnya. Tapi begitu sangkakala ditiup, bumi bukan muter seperti biasa, gonjang ganjing bumi. Saking hebatnya tiupan trompet itu, maka digambarkan seperti kapas yang ditiup, makanya muternya sudah nggak karu-karuan, gonjang ganjing. Maka dia seperti jalan di awang-awang, muter-muter kapas. Gimana itu kapas kalau ditiup? Coba praktekkan ini, kapas ditiup, itu udah nggak karu-karuan goncangnya. Kalau sekarang kan normal, muternya normal, semuanya normal. Begitu hari kiamat gonjang ganjing bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahla lan umub. Bismillahirrahmanirrahim. Opal biharu piro-piro segoro. Wa takunu lan ono apa bihar ono iku bahran segoro wahidan kang siji. Wa ba'da dzalika lan ing dalam sause mengkono-mengkono takunu bahran wahidan, takunu ono apa bismillahirrahmanirrahim bihar ono iku ma'an banyu jami'an kang kumpul. Wa maul bihari utawi banyune pira-pira segoro iku yang fudu nersep apa utawa neresep apa maul bihar ilal ardi maring bumi hatta lam ya beko, sehingga ora tetap ala wajil arti ngatasi dhuwur bumi apa maun banyu. Maka kata Kanjeng Nabi,
begitu sangkakala ditiup tadi, bumi seperti itu gambarannya yang sudah disebutkan tadi. Dan ini apa namanya, lautan ini umum itu berarti panas mendidih. Jadi lautan itu mendidih sehingga seluruh bumi ini ditutupi oleh lautan. Makanya watakunu bahron wahidan, semua tidak kelihatan karena laut ini mendidih, maka terjadilah tsunami yang tidak pernah terbayangkan bagaimana ukurannya. Ya bayangkan saja, yang namanya bumi seperti kapas ditiup, ya otomatis maka bumi begitu bergoncang. Ini lautan ini jadinya modar madir bahasanya. Jadi lautan ini sampai mendidih, maka di situ semuanya tertutup oleh air laut. Jadi satu, jadi tertutup oleh air laut seperti zaman Nabi Nuh dulu, tapi dengan mendidih yang namanya air laut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala imro'atun, jare Kanjeng Nabi, wala imro'atun lan ora ana sapa wong wadon murdiatun kang nusoni iku illa zala kejaba ilang apa sapa waladua anake imro'an ya dia saking tangane imro'ah. Digambarkan oleh Kanjeng Nabi, tidak ada seorang perempuan yang menyusui kecuali anaknya ini hilang dari tangannya. Sedang nggak ngurus bahasanya, nggak ngurus, saking dahsyatnya hari kiamat. Kan namanya perempuan itu sayangnya ke anak, apalagi anak bayi yang lagi disusui, Masya Allah sayangnya luar biasa. Jadi perempuan kalau nyusui anaknya sudah tidak ada bahasanya orang lain itu, ya dunia milik mereka berdua. Tapi begitu terjadi hari kiamat, ini anaknya yang dipegang hilang, udah nggak ngurus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amro'atun lan ora ono sapa wadon hamilun kang meteng, ora ono iku illa waduat kecuali langsung lahirake sapa imro'ah hamlaha ing wetengane imro'ah min khaufi dzalikal yaumi, mergo saking wedi mengkono-mengkono dina. Lah orang yang perempuan yang lagi hamil itu langsung melahirkan. Kenapa? Karena saking takutnya dengan terjadinya hari kiamat yang begitu cepat. Jadi mau hamil umur berapa aja itu langsung brodol. Kenapa? Saking takutnya. Ya itu saja gambaran orang yang menyusui anak yang disayangi, nggak ngurus bahasanya. Saking dahsyatnya hari kiamat. Itu kata Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nasu ta menungso iku takunu ana sapa nas, ana iku sukar pira-pira kang mendem min haibatihi, mergo saking wedine yaum. Semua manusia ini seperti orang gila, seperti orang mabuk, seperti orang gila. Kenapa? Saking takutnya terjadinya hari itu. Takut semua persis seperti orang gila, seperti orang mabuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal atfalu utai pira-pira bocah iku takunu ana sapa atfal, ana iku saiban langsung uwanen, langsung ubanen utawa uwanen. Jadi anak-anak kecil yang belum saatnya berambut putih atau beruban, dengan terjadinya hari kiamat yang digambarkan di atas tadi, itu langsung ubanen saking takutnya melihat kengerian hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu makhluqin utai saben-saben makhluk iku halikun kang mati illa hamalatal arsi, kecuali malaikat kang jaga ares, wa Jibril lan malaikat Jibril, wa Mikail lan malaikat Mikail, wa Israfil lan malaikat Israfil, wa Izrail lan malaikat Izrail. Fa innahum mongko temen setuhune hamalatul ares Jibril, Mikail, Israfil, Izrail iku layamutuna ora padha mati kabeh. Semua makhluk begitu itu terjadi, semua mati, mau yang kecil, mau manusia, mau non manusia, semua yang hidup mati, semuanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya mati, mau itu hewan mau apa, semuanya. Yang hidup itu hanya malaikat penjaga arsy, terus malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Izrail. Hanya itu yang hidup, lain itu mati kabeh. Bahasa kasarnya modar kabeh, mati semuanya, tidak ada yang tidak mati. Mau hewan sekecil apapun, mau apapun, semuanya mati.
Dan itu tinggal malaikat yang penjaga ars, jadi atau yang mikul ars. Terus Jibril, Mikail, Israfil, Israil ini tidak tidak mati. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ya'muru tumuli perintah. Tsumma ya'muru tumuli perintah sapa Allah Ta'ala Israila ing malaikat Israil ayak bito yen jabut sapa Israil arwaha ulai ing pira-pira roe hamalatul ars Jibril, Mikail, Israfil. Bismillahirrahmanirrahim. Fayak bitu tumulin jabut sapa Israil arwahahum ing pira-pira roe hamalatul ars Jibril, Mikail, Israfil. Jadi tinggal yang tidak meninggal itu malaikat hamalatul ars Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Lalu Allah perintah kepada Israil untuk mencabut malaikat yang penjaga ars tadi, juga mencabut malaikat Jibril, mencabut malaikat Mikail, dan juga mencabut nyawa malaikat Israfil. Dicabutlah oleh Jibril, oleh Israil. Lah tinggal Israil sendiri. Makanya dalam riwayat yang lain disebutkan ini Israil sendiri karena sudah mencabut teman-temannya tadi. Malaikat yang dekat-dekat Israil semuanya dicabut, jadi dicabuti sama Israil. Tinggal Israil sendiri. Dalam riwayat yang lain, dalam keterangan yang lain disebutkan Israil tinggal sendiri. Maka kata Allah, Israil, apakah kamu tahu Israil? Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa yang yang hidup itu pasti mati Israil. Kata Israil, nggih Gusti, saya tahu bahasanya, kami mengerti Gusti. Lah terus kumaha Gusti caranya? Nah itu. Dalam riwayat Israil akhirnya suruh nyabut nyawanya sendiri, artinya suruh bunuh diri. Maka bunuh diri yang legal bahasanya, yang diperbolehkan itu hanya Israil. Karena tinggal sendiri, suruh nyabut sendiri, artinya bahasa kasarnya suruh bunuh diri. Jadi makanya bunuh diri yang dibolehkan, itu yang diizinkan oleh Allah hanya Israil, karena tinggal Israil sendiri. Dalam riwayat akhirnya Israil bunuh diri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin lan iki dalam siji riwayat yaji'u al khitabu utai dawuh yaji'u al khitabu